siang pemirsa, kembali lagi di Bincang Inspirasi Bangsa bersama saya Aulia dan saya Aisyah Tufaila. Nah, saat ini kami sedang bersama Kak Awam nih. Kak Awam ini adalah narasumber di episode Bincang Inspirasi Bangsa pada kali ini. Izin menyampaikan sedikit dari banyaknya pencapaian yang telah Kak Awam raih, yaitu beliau adalah seorang pendongeng dan pemerhati anak berkebangsaan Indonesia. Yang pertama, Kak Awam Prakoso merupakan pendiri kampung dongeng yang kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu, Kak Awam juga seorang yang dikenal sebagai pembawa acara di beberapa stasiun televisi. Baik, izin melanjutkan Kak. Tahun 2013, Kak Awam juga memecahkan rekor mendongeng terlama 8 jam nonstop ya Kak, dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dan Kak Awam juga menerima penghargaan sebagai tokoh muda pemerhati anak-anak dari Kaseta Mulyadi Kak, di Grand Indonesia Shopping Town Jakarta. Wah, sebenarnya masih banyak pasti pencapaian Kak Awam, cuman kita menyebutkan sedikit aja Kak. Siap. Untuk durasi. Nah, kita sapa dulu nih kawamnya. Halo kawan. Halo, Kak. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kakak hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Terus berkegiatan karena kalau dekat dengan dunia anak-anak itu maka seperti terlihat sangat bahagia. Padahal sebenarnya bahagia. Ya, bahagia beneran. Nah, lalu apa sih kesibukan kakak belakangan ini? Ya, kesibukan saat ini memang seperti biasa ya, rutinitas mendongeng keliling. Jadi keliling sekolah, keliling mall, keliling kampung. Juga sekarang lagi ada terkait pembuatan film bersama Puspeka, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud, yang mana film ini juga akan diedarkan di seluruh Indonesia. Wah, berarti akan ditayangkan juga di... Betul, sudah tayang di YouTube sudah. Puspeka, betul. Jadi bisa tuh ditonton Judulnya ya. Kemenangan Sejati. Nanti Wis, cari ya. Kemenangan Sejati. Oh, berarti kakak tuh mendongengnya keliling gitu ya Kak? Betul. Jadi memang kita ada program-program. Yang pertama memang program kita desain di Saung Kampung Dongeng di tempat ini gitu ya. Nanti bisa diambil ya sudut-sudutnya. Namanya kegiatan Pekan Ceria. Terus ada juga kegiatan Kampung Dongeng Keliling, yaitu keliling ke kampung-kampung dan memenuhi undangan-undangan di sekolah dan di berbagai daerah. Ini besok juga akan berangkat ke Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Tempatnya jauh sekali. Tapi di sana juga akan ketemu dengan para guru untuk kita latih menjadi seorang pendongeng, sehingga selain mengajar juga bisa mendidik melalui media cerita. Iya. Nah, Kak Awam ini kan erat sekali nih dengan dunia dongeng. Itu tuh kenapa sih kakak tuh tertarik gitu dengan dunia dongeng nih? Boleh diceritain awal mulanya kakak sebagai pendongeng itu sejak kapan sih Kak? Ya, dulu memang saya tenaga relawan kemanusiaan. Jadi selain saya bekerja di kantor, saya suka hadir di kegiatan-kegiatan kebencanaan. Jadi kalau ada bencana datang, yang diurusin anak-anak gitu ya, dibuatkan pondok-pondok ceria. Terus berjalannya waktu, tapi itu belum menjadi pendongeng waktu itu. Jadi setelah sekian lama baru menyadari karena bertemu dengan banyak para tokoh-tokoh dongeng seperti Kak Seto Mulyadi, ada juga Kak Kusumo, ada juga Pak Raden dan seterusnya. Itulah yang menginspirasi akhirnya, oh ya saya ternyata juga memiliki kemampuan dalam public speaking, khususnya storytelling. Jadi akhirnya di tahun 99 saya memantapkan diri saya untuk terjun di dunia dongeng ini. Nah, kenapa juga ada alasan lain, yaitu karena terkait dengan kegelisahan, keresahan anak-anak yang tidak punya panggung-panggung untuk mereka datangin menyaksikan pertunjukan gitu ya.
dunianya sudah dunia internet atau gadget gitu ya. Jadi ya itu kita memberikan keseimbangan anak-anak sehingga punya panggung-panggung. Akhirnya di tahun terusnya berjalan, akhirnya tahun 2009 saya mendirikanlah Kampung Dongeng. Ya, gitu. Berarti dari tahun 99 itu ya Kak? Betul, dari 99 sampai 2009 berdirilah Kampung Dongeng. Berarti berawal dari jadi relawan dulu gitu ya Kak? Betul, dari relawan dulu. Nah, lalu mengapa Kak Awam ini memilih dongeng sebagai media untuk mendidik dan menginspirasi anak-anak nih Kak? Ya, metode pembelajaran banyak ya. Salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng atau berkisah. Nah, karena memang gaya saya dalam keseharian memang di dunia keaktoran. Jadi memang saya kan dunianya dunia teater. Saya suka sekali di panggung-panggung gitu ya dulunya. Nah kemudian terus saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh itu sehingga sangat mudah. Itu yang pertama secara teknis ya. Kemudian non teknisnya karena ternyata banyak hal yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Nah, anak-anak ini kan ketika mereka mendapatkan satu pesan-pesan ataupun nasihat itu kadang-kala mereka malas mendengarkan ya kalau dibawakan dengan cara kaku gitu ya. Iya, monoton gitu. Makanya dengan cara bercerita itu ternyata mereka asik mendengarkan dan ini merupakan satu pilihan bagaimana kita cara menyampaikan pesan kepada anak-anak gitu. Berarti biar anak-anak tuh enjoy aja gitu kayak mendengar nasihat daripada yang kaku-kaku aja gitu. Iya, betul. Nah, kan kalau misalkan mendongeng itu kan apalagi targetnya tuh anak-anak ya Kak. Itu gimana sih Kak cara Kakak tuh membangun koneksinya gitu dengan audiens? Iya. Kan pasti anak-anak ada yang kayak nggak bisa diam atau berisik gitu Kak. Betul. Gimana tuh? Perlu adanya satu kreativitas. Baik kreativitas dalam pemilihan cerita, mengolah cerita, kemudian kreativitas dalam suara, kemampuan kreativitas dalam media peraga. Jadi itulah yang menjadi titik berat sehingga anak-anak itu mudah untuk mengikuti alur dan mereka tidak bosan. Jadi itu contoh misalkan cerita itu kan banyak sekali beredar, tapi tidak semua cerita itu mudah dibawakan karena mungkin kurang menarik bagi anak-anak gitu ya. Padahal ceritanya sebetulnya bagus, tapi kurang menarik ketika dibawakan. Nah itu harus diolah dulu gitu ya. Contoh misalkan ada seekor singa yang tidur di bawah pohon misalkan gitu ya. Kemudian saat tertidur ada tikus kecil yang berlari-lari. Nah ini kalau kita baca saja itu kan kadang anak ya bosan ya. Maka kita harus kreasikan dengan pagi hari terdengar suara Keren terbangun semua binatang-binatang, tapi tidak dengan bapak singa. Justru pagi itu dia tertidur. Ketika sedang tertidur, ada seekor tikus kecil berlari-lari. Aku hari ini akan bermain-main. Oh, ketika dia bermain, tiba-tiba tidak sengaja kakinya menginjak singa. Siapa yang mengganggu tidurku? Maafkan aku, Pak Singa. Yang gitu. Contohnya gitu. Oh berarti kayak niru-niruin suara binatang gitu ya? Betul, itu berarti mengkreasikan suara gitu, ekspresi gitu ya. Keren banget Kak, bisa gitu. Jadi pengen didongengin ya. Yuk kita lihat Kak Awam mendongeng lagi. Pagi-pagi sudah hujan. Berkah kalau hujan itu. Dan kalau hujan pakai jaket agar badan tetap hangat. Midmood dan roti yang besar. Pagi itu
Midmood membuka pintu rumahnya. Ia berjalan perlahan-lahan. Berjalan perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Mau kemana dia? Rupanya Midmood akan mencari makan. Aku si semut Midmood mau mencari makan. Agar tidak ada yang minta, aku akan mencari makan sendiri. Kok begitu ya? Midmood si semut kecil terus berjalan perlahan-lahan. Dan beberapa langkah kemudian, ia akan tiba di sebuah bebatuan. Dan di bebatuan itu terlihat sebuah roti yang sangat besar. Aku harus berjalan perlahan-lahan dan tidak perlu mengajak teman. Dan sekarang aku melihat sebuah roti yang sangat besar. Itu dia. Hore, aku akan mengambilnya sendiri. Tiba-tiba, suara kokok ayam Jingo terdengar sangat keras. Seharusnya kau tidak mencari makan sendiri, Midmood. Jangan keras-keras. Nanti terdengar teman-temanku. Kau sudah terlambat. Teman-temanmu berbaris menuju ke arah sini. Sudahlah. Aku hanya mengingatkan. Kau seharusnya mencari makan bersama-sama. Aku sekarang akan ke rumah burung untuk bermain. Kau nanti menyusul ya. Kau tunggu saja temanmu dan bagi-bagilah makanan bersama. Jangan makan sendiri. Sampai jumpa. Berarti aku harus cepat-cepat. Aku harus cepat-cepat mengambil roti besar ini sebelum semua teman-temanku datang. Kalau Kak Awam dengan roti besar kuat mengangkatnya. Tapi kalau Midmood, si semut kecil, ia berusaha mengangkat roti itu. Tapi tidak berhasil sepertinya. Kita lihat aja yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berat sekali. Aduh. 1, 2. Semut Midmood terus mengangkat. Tapi karena roti itu terlalu besar, ia terjatuh dan tertindih roti. Tolong, aduh, sakit. Midmood terus meminta pertolongan. Ia berteriak keras agar teman-temannya mendengar. Tapi teman-temannya mendengar suara Midmood yang meminta pertolongan. Lalu semua pasukan-pasukan semut temannya menghampiri Midmood dan segera menolongnya. Adik-adik pasti tahu dong bagaimana cara menolongnya. Roti-roti itu kemudian dipotong kecil-kecil lalu dibawa secara bersama-sama. Mereka bergotong royong, bekerja sama, mengangkat bersama hingga roti itu sampai di rumah mereka. Nah, adik-adik, Midmood akhirnya menyesal. Seharusnya ia harus bersama-sama, jangan mencari makan. Berarti dapat mengkreasi gitu ya. Nah, lalu apa sih tantangan yang paling sering Kak Awan hadapi saat sedang mendongeng dan bagaimana nih cara kakak mengatasinya? Ya, betul. Tantangannya sebetulnya hanya pada ketika berada di lokasi itu biasanya anak-anak nggak sendiri. Ada orang dewasa yang mana banyak sekali ya di situ kendala-kendalanya, misalkan orang tuanya yang tidak sabar ingin pulang duluan, orang tuanya yang masuk ke arena memberikan makanan, minuman, mainan gitu misalkan gitu, itu juga merupakan kendala yang mana biasanya lupa di briefing dulu ya. Kemudian di situ ada tamu kehormatan, misalkan lagi di tengah-tengah acara ya tiba-tiba hadir, jadi kita
semuanya berdiri salaman kacau. Terus kendala secara teknis ada juga, kendala secara non teknis ada juga, seperti misalkan ruangan yang menggema. Kemudian kalau di luar panas ya, angin bertiup kencang, suara ada dari apa namanya kendaraan gitu ya, atau sound sistemnya tidak bagus. Jadi kendala-kendala itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya, kita sudah terlatih ya. Ketika kita misalkan ruang menggema ataupun suara sound system kurang, kita sudah ada jurus dengan cerita mini kata, misalkan katanya minim tetapi lebih banyak gerak, misalkan gitu, dan seterusnya. Keren banget. Keren banget Kak ceritanya. Nah terus ini kan kita lagi ada di kampung dongeng nih. Ya. Eits, sebelum lanjut ke videonya, mari kita lihat cara menuju Kampung Dongeng Indonesia. Dan sekilas info tentang Kampung Dongeng Indonesia. Halo, kita udah mau menuju Kampung Dongeng untuk wawancara ke awam. OTW. tinggal lurus sih, deket. Dari gapura yang ada tulisan Kampung Dongengnya, lurus terus mengikuti jalan sampai bertemu tulisan Kampung Dongeng lagi. Pada tanggal 18 Mei 2009, di Kelurahan Kampung Sawah Ciputa, Tangerang Selatan, diresmikan sebuah gerakan sosial, Gerakan Mendongeng untuk Anak Indonesia. Gerakan yang oleh penggagasnya diberi nama Kampung Dongeng. Diresmikannya gerakan mendongeng ini berawal ketika Kak Awam sering kali berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia dan bertemu dengan anak-anak untuk pertunjukan dongeng. Bertemu dengan para guru dan orang tua memberikan training teknik mendongeng dan merasa bahwa dirinya tak mungkin dapat melakukannya sendiri secara terus-menerus. Berkeliling ke berbagai daerah, berinteraksi dengan anak-anak dalam ruang yang tentu saja sangat beragam, dari anak-anak perkotaan, perkampungan, hingga anak-anak yang berada di jalur perbatasan dan daerah terpencil, dari kegiatan ulang tahun rumahan, di sekolah, di hotel, hingga kegiatan dongeng untuk anak-anak di berbagai rumah sakit dan pengungsian bencana alam. Mendongeng sebagai kegiatan sosial digagas oleh Kak Awam ini kemudian disambut baik oleh berbagai kalangan yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, karyawan, dan juga berbagai profesional lainnya. Mereka semua yang bergabung di Kampung Dongeng kemudian menyatakan siap menjadi relawan dongeng untuk anak Indonesia. Hingga saat ini telah berdiri lebih dari 60 cabang kampung dongeng di berbagai daerah dan terkumpul kurang lebih 250 relawan dongeng di berbagai wilayah yang siap mendongeng untuk anak-anak Indonesia. Sesuai dengan impiannya, Kampung Dongeng akan mempersembahkan 1000 kampung dongeng untuk anak Indonesia. Nah, itu tuh gimana sih kakak awal mula bisa mendirikan kampung dongeng ini? Motivasi terbesarnya apa gitu? Motivasi mendirikan Kampung Dongeng karena semakin hari ketika tahun 99 sampai 2009 itu
berjalan sendiri begitu melelahkan. Waduh capek ya gitu, sudah hampir putus asa gitu loh kalau keliling ke berbagai daerah gitu kan. Nah ini akhirnya mendapat inspirasi lagi tuh dengan banyak komunitas-komunitas lain. Oh ternyata kita bisa kok tidak sendiri gitu kan. Akhirnya di situ membuatlah open recruitment, membuat diklat, bimtek gitu ya, banyak yang daftar. Banyak daftar, setelah kita berikan pelatihannya, mereka mau bergabung. Dan itu kemudian disambut oleh teman-teman di berbagai daerah. Saya ingat sekali ketika yang bergabung pertama itu daerah di Kalimantan Timur. Itu pertama kali berdiri di Kampung Dongeng di sana. Setelah itu diikutin oleh kampung dongeng lainnya seperti itu. Jadi teman-teman menyambut dengan baik dan ini menjadi satu hal yang memang ditunggu ya. Jadi Antusias. tidak sendirilah gitu. Iya. Gitu. Berarti yang pertamanya itu di Kalimantan, Kak? Ya, cabang pertama di Kalimantan Timur. Pusatnya kan di sini. Oh, ini pusat. Ini Oh, iya. pusat. Berarti emang ada di mana aja tuh, Kak, Kampung Dongeng? Kampung Dongeng sekarang sudah ada di 30 provinsi. Ya, ada di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua, Sabang sampai Jawa, Bali gitu ya, NTT, NTB, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semua ada titik-titiknya perwakilan gitu ya. Kalau titik-titik secara keseluruhan itu ada di 200 titik di seluruh Indonesia. Tapi kalau provinsi ada di 30 provinsi. Itu tuh emang di setiap Kampung Dongeng itu ada kegiatan-kegiatan gitu apa setiap hari? Betul. Gimana, Kak? Kegiatan Kampung Dongeng sama seperti yang saya sampaikan, ada pekan ceria itu dilakukan di setiap daerah. Jadi setiap hari Minggu itu ada pekan ceria. Nah selain itu ada program keliling masing-masing pendongeng seperti hari ini misalkan itu pendongeng-pendongeng keliling di berbagai daerah masing-masing gitu. Ada juga kegiatan pelatihan nasional yang kita namakan Kemah Dongeng. Ada juga kegiatan Kampung Dongeng Peduli, yaitu mengulurkan tangan kita untuk masyarakat yang membutuhkan, anak-anak di pedalaman, anak-anak yang di batas-batas negara misalkan, ada juga yang sedang di rumah sakit, ada di lembaga permasyarakatan gitu ya, ada di kebencanaan gitu, jadi macam-macam. Nah, boleh nih Kak diceritain tentang dampak nyata yang Kak Awa melihat nih dari pembentukan iya. Kampung Dongeng itu sendiri terhadap anak-anak. Dampaknya Kampung Ya. Dongeng. Karena dimulai tahun 2009 ya Kampung Dongeng ya. Jadi anak-anak yang kelahiran atau waktu tahun 2009 itu masih usia dini, sekarang kita bisa melihat hasilnya ya. Bahkan sebagian itu ada yang menjadi pendongeng, ada yang menjadi tim kreatif di Kampung Dongeng gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa mendata banyak, tetapi beberapa yang bergabung aja itu ternyata memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup baik, baik itu dalam bidang pelajaran akademis maupun juga dalam penguatan talenta masing-masing anak gitu ya. Itu ikut jadi tim Kampung Dongeng. Ada yang seperti itu gitu. Keren banget. Ini nih Kak, terakhir nih Kak. Boleh nih beri pesan-pesan singkat untuk mahasiswa kayak kita nih, terus Ya. pemuda-pemudi juga yang lagi nonton juga yang ingin berkontribusi juga nih dalam pendidikan anak-anak melalui seni atau media kreatif kayak dongeng gini ya. Iya. Pesan-pesannya gitu, Kak. Jadi selain kita belajar di sekolah, ada yang harus kita kuasai terkait dengan soft skill, terkait dengan kemampuan-kemampuan seperti public speaking, storytelling. Hampir semua bidang yang ada kita jumpai itu membutuhkan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita. Nah, seorang dokter ya ketika menyampaikan paparannya misalkan atau mendekati masyarakat bersosialisasi, mereka membutuhkan storytelling.
seorang tentara, seorang kepolisian juga demikian ketika memberikan sosialisasi. Jadi hampir semua bidang memang membutuhkan ini. Maka sama-sama harus menemukan kampung dongeng di berbagai daerah untuk kemudian bergabung. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Padang, yang ada di Makassar, yang ada di Palembang, Jawa, ya, Kalimantan, Sumatera, kemudian Ambon, Maluku, kemudian di Papua dan seterusnya. Mari bergabung dengan Kampung Dongeng karena ini bentuk komunitas yang terbuka sekali, yang memang harus diikuti oleh para pemuda-pemudi. Karena setiap anak itu harus berkembang. Setiap perkembangannya membutuhkan asupan gizi secara kejiwaan, yaitu dengan apa? Dengan cara kita sampaikan dengan storytelling. Semoga ini menginspirasi dan menjadikan anak-anak menuju ke generasi emas 2045 nanti. Amin. Wah, Wah, keren banget nih kawan. Sangat menginspirasi dan memotivasi nih atas jawaban-jawabannya. nah, makanya terima kasih Kak Awam karena telah berbagi wawasan dan Siap. pengalamannya kepada kami, kepada penonton, pemirsa di rumah. Ya. Semoga kakak sehat selalu, Amin. sukses dan dapat menyebarluaskan kebaikan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Nah, segitu aja Kak. Ya, Makasih sekali lagi, terima kasih Kak. Dadah. Saya Oke. Aulia. Dan saya Aisyah Tufailah pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Inspirasi Bangsa di ATV. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih kawan.